billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ar-Ra'd. Surah ini surah ke-13 dalam urutan Mushaf Utsmani. Surah ini Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Surah ini jumlah ayatnya adalah 43 ayat. Ar-Ra'du itu artinya petir, geledek. Nah, kalau kita disebut dengan geledek, petir, kilat, ya, apalagi itu? Geluduk. Nah, kalau kita geluduk lah, Ar-Ra'du. Kenapa? Karena nanti dalam ayat ini kita membaca tentang masalah petir, masalah geledek, masalah geluduk ini. Ini surah yang memiliki berbagai macam manfaat. Di antara manfaatnya bagi orang yang punya penyakit jantung, paru-paru, baca surah ini. Dan juga kalau kita sering kan kalau orang sakaratul maut itu baca surah Yasin, iya silakan baca itu. Tapi Rasulullah juga membaca surah ini, Ar-Ra'd ini. Surah Ar-Ra'd ini adalah supaya seorang yang sakaratul maut itu dimudahkan ketika menghadapi kematian. Manfaat yang berikutnya, orang yang membaca surah ini dijauhkan dari petir yang menyambar dirinya. Biasanya dia di jalan, naik motor, naik mobil, jalan kaki atau apapun, hujan begitu lebatnya, petir begitu luar biasanya, baca surah ini maka seorang itu dijauhkan. Kenapa? Karena geledek itu, petir itu sedang bertasbih kepada Allah. Jadi ketika kita baca surah ini, Allah jauhkan dari geledek petir yang menyambar kita. Nah, ini diantara keistimewaan fadilah dari surah Ar-Ra'd. Nah, walaupun memang kita harus berusaha ya, misalnya di dalam rumah dan sebagainya. Tapi kalau kondisi yang tidak memungkinkan di jalan, baca surah ini, dijauhkan dari petir, dijauhkan dari geledek. Mudah orang yang sakaratul maut, orang yang punya jantung, punya penyakit paru-paru, ternyata di antara khasiat surah Ar-Ra'd ini bisa menyembuhkannya. Masya Allah, ternyata itu di antaranya. Ini hebatnya Al-Quran. Syifa wa rahmah. Intinya adalah Quran itu syifa, obat, wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Syifa obat jasmani, syifa obat rohani. Gitu ya. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama. Alif lam mim ra. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang Maha tahu tentang maksud pengertian kalimat alif lam mim ra. Memang itu seringkali kalau kita membaca surah ayat diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka artinya makna yang paling selamat adalah wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud tujuannya. Walaupun memang ada ulama tafsir yang mencoba membahas itu, tapi paling selamat adalah wallahu a'lam. Apakah alif lam mim, apa nun, apa alif lam ra, atau yasin, atau toha, atau yang lain-lainnya, pokoknya diawali dengan huruf hijaiyah, makna yang selamat adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu maksud tujuannya. Yang termasuk ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang hanya Allah yang sama. Tilka ayatul kitab. Inilah ayat-ayat Alkitab. Yang dimaksud Alkitab ini adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an. Walladzi unzila ilaika, dan Alkitab atau Al-Qur'an diturunkan ilaika kepadamu ya Muhammad. Min rabbika, dari Tuhanmu Allah. Al-haqqu adalah hak, benar. Walakinna, dan akan tetapi, aksaran nas, kebanyakan manusia, la yu'minun, tidak beriman, tidak percaya. Mari kita lihat itu terjemahnya, sekarang tafsirnya. Jadi ayat yang pertama ini diawali dengan huruf hijaiyah, kemudian menjelaskan tentang nama salah satu dari Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu memiliki nama-nama, di antaranya Al-Kitab. Ada lagi nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Nah, itu nama Al-Quran, banyak sekali nama-namanya. Ya. Nah, di antaranya Al-Kitab. Jadi Alkitab di sini bukan Injil, tapi adalah Al-Quran. Jadi Quran ini ya buktinya adalah wallazi unzilaika, yang diturunkan kepadamu. Mu-nya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Alkitab di sini adalah salah satu nama dari Al-Quran, kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah. Yang kita tahu Quran ini ya turun yang pertama kali itu ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira, ya. Kemudian turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam. Awalnya Rasulullah ketika Iqra, Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, bacalah, ma'ana biqari, sampai 3 kali diulang oleh malaikat Jibril. Itu sampai Rasulullah mengatakan saya tidak membaca, saya tidak membaca. Apa membaca ini? Ulama menjelaskan bacalah Al-Quran, bacalah alam semesta, bacalah kejadian peristiwa. Itu yang dimaksud dengan Iqra, bacalah. Maka sampai diulang oleh malaikat Jibril 3 kali. Itu yang pertama kali turun. Ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Ini pernah kita bahas, ini untuk mengingatkan. Ini unzil kan diturunkan, nuzul namanya. Ya, nuzul Quran, turun Al-Quran, jadi maksudnya turun yang pertama kali. Kalau Lailatul Qadar turun Al-Quran, seluruh Al-Quran. Di mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi langit itu paling tinggi namanya Lauhul Mahfuz. Kemudian Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah nanti baru ke bumi ini. Begitu. Nah, ke Baitul Izzah itu seluruhnya tuh. Allah sudah turunkan melalui malaikat Jibril. Nah, setelah Baitul Izzah baru nanti diturunkan berangsur-angsur secara berurutan sesuai dengan peristiwa. Makanya ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, surah ini. Walaupun ada juga surah yang tidak asbabun nuzulnya tidak ada. Tapi umumnya sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Maka turunnya itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu sejarahnya. Unzila ini nuzul namanya, turun. Mir rabbika, dari Allah. Jadi Quran itu turun dari Allah, bukan dari Muhammad, tapi dari Allah, Tuhanmu, yaitu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu, itu adalah hak. Hak itu adalah benar. Makanya doa selesai tahajud, Rasulullah mengajarkan apa? Antal haq wa wa'dukal haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabi Muhammad sallallahu haq. Itu kan itu. Engkau adalah hak, engkau adalah benar ya Allah. Ya, janjimu benar, surga benar, neraka itu benar, Nabi Muhammad adalah benar, hak-hak. Itu menegaskan kepada kita bahwasanya kita harus yakin Quran ini diturunkan oleh Allah. Ya, makanya membacanya saja tanpa kita tahu artinya saja itu sudah ada pahalanya 10 kebaikan. Tadi kita membaca alif lam mim ra, berarti 40 kebaikan. Itu nggak tahu artinya. Sekarang kita belajar dengan artinya. Berarti dalam riwayat lain ada yang 25, ada yang mengatakan 100 pahalanya. Bayangkan kalau 100 pahalanya. Dari bismillah, dari a'udzu sampai ayat yang kelima, berapa jumlah pahala-pahala yang Allah berikan. Masya Allah, begitu luar biasanya. Ya, apalagi dibaca di waktu subuh ini, didoakan oleh para malaikat. Kalau kita doa pun diaminkan oleh para malaikat. Makanya mustajabah. Itu membuat kita semakin semangat ngaji lagi. Karena begitu bonus pahalanya luar biasa. Ya kan? Kalau kita tidur habis subuh, yang kita dapat hanya penyakit, baik jasmani ataupun rohani, dan rezekinya dipatok. Ya kan? Kan banyak kan umumnya orang kalau waktu dingin begini, subuh begini, enaknya ngambil selimut. Ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita.
Walakinna aktsaran nasi la yu'min, akan tetapi kebanyakan manusia la yu'minun, mereka tidak beriman. Yang dimaksud an-nas di sini adalah dalam tafsir adalah orang-orang kafir Quraisy gitu. Orang-orang kafir di Mekah waktu itu. Maksud ayatnya. Tapi memang bisa jadi ini nas ini umum nih. Akan tapi kebanyakan manusia tidak yakin, tidak beriman dengan Al-Qur'an. Tidak percaya Quran ini adalah firman Allah, tidak percaya Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Umumnya waktu itu kepada orang kafir sampai sekarang. Allah Akbar. La yu'minu. Kalau Al-Quran aja udah nggak percaya, bagaimana dia beriman? Bagaimana dia menjadi orang yang taat kepada Allah? La yu'minu. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar. Masyaallah, ini Allah, dia Allah ya, allazi rafa'as, dialah Allah yang meninggikan as-samawat, langit, bighairi amadin, tanpa tiang, atau 7 lapis langit. Boleh diterjemahkan 7 lapis langit. Kenapa? Karena ada 7 lapis langit, itu ada 7 ya. Tanpa tiang, bayangin, langit tanpa tiang. Kalau pakai tiang namanya langit-langit. Kalau nggak ada tiang namanya langit. Nah ini langit-langit namanya. Kenapa? Karena ada tiangnya. Langit-langit. Tarawunaha, yang kalian melihatnya, yang summastawa, kemudian dia Allah bersemayam alal ars, di atas ars, di atas singgasana. Wa sakhkhara syamsa, dan dialah Allah yang menundukkan asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Kullun, setiap keduanya, matahari dan bulan, yajri, yang berjalan. Maksudnya berjalan itu artinya beredar pada posisinya, pada porosnya, pada orbitnya. Li ajali musamman, sampai waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya waktu ditentukan itu apa? Yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Yudabbirul amra, dialah Allah yang mengatur segala urusan. Yufassilul ayat, dialah Allah yang menjelaskan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. La'allakum, agar kalian semua biliqa'i rabbikum, terhadap pertemuan Tuhan kalian, itu mituqinun, kalian yakin ya berjumpa dengan Allah. Nah ini terjemahnya. Sekarang tafsirnya. Ayat yang kedua ini Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang luar biasa, tentang alam semesta ini, tentang kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah. Dialah Allah yang Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Jadi 7 lapis langit. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di antara perjalanan antara langit pertama, kedua, ketiga itu 500 tahun. 500 tahun. Ketebalannya langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Jadi antara langit pertama, kedua 500 tahun menuju sana, langit kedua, ketiga 500 tahun lagi, langit ketiga, keempat 500 tahun lagi, sampai langit ketujuh 500 tahun. Ketebalannya pun 500 tahun perjalanan. Berarti 1000 tahun satu langit. Sampai 7 lapis langit itu harus dilewati berapa? 7000 tahun. Kenapa? Karena ketebalannya pun 500 ini. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begitu. Kenapa Rasulullah hanya semalam melewati 7 lapis langit itu? Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, karena kekuasaan Allah. Allah yang menjalankan. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang berkehendak sangat mudah. Jadi begitu Pak tuh, Masya Allah. Berarti kita nggak ada apa-apanya. Masya Allah. Kita ini bagaikan debu. Debu di antara alam semestanya. Debu. Gimana sih debu? Nggak ada apa-apanya makhluk manusia itu. Ya Allah. Kenapa tuh langit aja udah luar biasa langit itu. Setelah itu apa? Ya di ayat ini
Summastawa 'alal as, kemudian dia bersemayam di atas as. Nah, ini jangan kita memikirkan Allah itu seperti raja duduk di atas kursi gitu, seperti seorang presiden, seorang sultan, seorang khalifah, seorang raja yang duduk di atas kursi begini begitu. Jangan. Pokoknya lain daripada itu, sangat berbeda. Intinya adalah pokoknya kita harus yakin Allah bersemayam di atas arusnya Allah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Itu yang lebih selamat. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah summa stawa 'alal ars adalah pokoknya Allah bersemayam di langit. Jangan sampai kita menerjemahkannya, memikirkannya seperti seorang raja yang duduk di atas kursi. Jangan. Ya itu kan makhluk, Allah yang ciptakan. Masa Allah sama dengan makhluk? Kan nggak mungkin. Makanya pokoknya di atas arsy lah, seperti apa wallahu a'lam. Ya. Itu jadi harus kita pahami di sini ya. Walal arsy. Sakhkhara syamsa wal qamar, dan dialah Allah yang mendudukkan langit dan bumi. Langit, matahari dan bulan. Matahari ini bagian daripada bintang. Bulan adalah satelit dari bumi. Jadi kalau Bapak pernah ke planetarium, kalau anak-anak sekolah itu dulu, kalau sekarang zaman Covid ya. Kalau sekarang pun gampang, lihat aja di Google, lihat internet, planetarium itu bagaimana ada galaksi itu, ada beberapa galaksi. Ada namanya galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi yang lain. Galaksi itu ya kemudian memiliki matahari. Nah, matahari ini di antara galaksi itu ada bintang namanya matahari. Dari matahari ini ada punya planet. Planetnya ada yang mengatakan dulu ada 13 katanya, ada lebih. Dulu kan 9, sekarang nambah lagi tuh. Ya, dulu 9, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, ya kan ya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, gitu. Kok Ustadz hafal gitu ya? Dulu pernah ngajar fisika saya, Pak. Ini kalau Allah jalankan tuh, kenapa tuh? Pernah ngajar fisika saya, berapa tahun, hampir lebih dari 3 tahun ngajar fisika. Padahal orang syariah ngajar fisika. Allah, jadi tahu, jadi hafal tuh. Sampai begitu mendetailnya. Ya, apalagi kalau kita lihat di planetarium lebih dahsyat lagi. Itu kekuasaan Allah tuh. Dan pernah yang lebih menggetarkan itu ketika saya ikut namanya ESQ, Emotional Spiritual Question Ari Ginanja. Itu ikut training selama 4 hari. Kalau orang-orang bayar 2 juta, 3 juta, kalau sekarang bisa 3-4 juta tuh ikut training itu. Itu kan macam orang-orang kantor ikut itu kan. Supaya kebesaran Allah ditanamkan dalam jiwa, di antara begitu. Nah, kalau kita gratis, kenapa? Karena kedekatan almarhum Ustadz Arifin dengan Bang Adi, dia nyebutnya bukan Ustadz, Hari Ginanjar itu. Masya Allah itu, kita itu Masya Allah nangis kita. Kalau iman kuat melihat begitu kebesaran Allah itu, ya Allah, semakin kita tunduk kepada Allah. Nah, bulan itu kan berputar, bumi juga berputar, matahari juga berputar. Berputarnya ada 2. Kalau ada berputar namanya rotasi, berputar pada porosnya, berputar sendiri. Ada juga berevolusi, artinya bumi dengan bulan dengan planet-planet yang 9 itu berputar mengelilingi matahari. Matahari juga berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti berputar lagi terus mengelilingi arusnya Allah, wallahu alam. Pokoknya itulah begitu kira-kira. Dan itu berputarnya seperti orang tawaf. Nah, orang tawaf sama dengan diri kita pun ada berputar sih. Berputar seperti orang tawaf. Virus juga berputar. Virus yang sekarang orang ketakutan luar biasa. Kadang-kadang lebih takut virus daripada Allah. Apa buktinya? Masker dipakai tapi jilbab nggak dipakai. Itu kan lebih takut apa? Lebih takut virus daripada ya Allah. Berjamaah nggak mau, dangdutan mau datang, ke mall datang, ke pasar datang, ke masjid. Nah, itu berarti takut siapa? Takut virus atau takut Allah? Nah, itu. Kadang-kadang salahnya kita begitu. Justru insya Allah Allah jauhi kita dari virus. Kalau kita selalu ke masjid, selalu berjamaah, ya, insya Allah ya, yakin itu ya. Virus akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu ada kisah di zaman siapa itu?
seorang waliullah. Nah, ini ceritanya. Waliullah ini waliullah itu punya namanya ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf itu ilmu yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bisa ngobrol dengan makhluk Allah. Di antaranya dia ngobrol dengan virus. Kamu mau kemana virus? Kira-kira gitu, corona lah. Saya mau ke Damaskus. Ngapain? Allah memerintahkan saya untuk membasmi orang-orang 1.000 orang. 1.000 orang katanya. Ya, selama berapa tahun? Selama 2 tahun. 2 tahun berjalan, ternyata bukan 1.000, tapi lebih dari 50.000 orang. Lalu ketemu lagi dengan waliullah tadi, ketemu dengan virus tadi. Hai virus, gimana tugasmu? Benar kamu sudah membunuh 1.000 orang. Allah sudah memerintahkan saya membunuh 1.000 orang. Nah, lalu kenapa kamu membunuh sampai 50.000 orang? Bukan virus yang membunuh, bukan saya yang membunuh virus, tapi orang-orang itu 4.000 lebih itu bukan saya yang membunuh, tapi karena ketakutan melihat orang yang corona, melihat orang kena virus, ketakutan, kecemasan, akhirnya itulah yang menyebabkan orang mati. Jadi yang 40.000 itu bukan saya yang membunuh, tapi ketakutan dirinya sendiri yang membunuh dirinya. Karena orang banyak ketakutan, banyak stres, akhirnya itu yang membunuh dirinya. Imun yang terbaik kata Ibnu Sina adalah ketika kita iman kepada Allah. Kuatkan iman, sehat, jaga protokol itu pasti ya. Tapi kesehatan itu yang penting, yaitu menghadapi ini dengan apa? Dengan senyuman, dengan semangat ibadah, bukan dengan stres, bukan dengan depresi, apalagi sampai kecemasan, ketakutan luar biasa. Akhirnya apa? Banyak orang yang ketakutan duluan, nggak mau kerja, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau ngaji. Akhirnya itu yang menyebabkan virus makin banyak yang meninggal. Jadi bukan virusnya Pak, tapi ketakutannya, kecemasannya duluan. Itu dijelaskan oleh seorang ulama, Gus Yusuf kalau nggak salah, dia menjelaskan tentang waliullah yang bicara dengan seorang virus itu. Masya Allah. Itulah diantaranya. Dan itu kejadian sekarang kan. Ya, yang meninggal banyak kan apa? Nah, coba Bapak ke rumah sakit kan. Apapun, penyakit apapun pasti corona. Iya. Sakit pinggang corona, sakit perut corona, sakit itu corona terus, ya Allah ya Rabb. Makanya jangan ke rumah sakit dah ya. Kita berobat ke itu aja, kembali lagi ke herbal gitu ya. Kembali ke ruqyah, kembali ke madu ya kan? Kembali ke bekam ya. Pengobatan Nabi, insyaallah sehat. Allahu akbar. Ya Pak ya, kembali lagi. Ini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana matahari dan bulan itu berrotasi. Kullu yajri li ajli musamma, itu kan berjalan pada porosnya, dan kapan waktunya selesainya dia berputar itu sampai waktu yang ditentukan. Itu semuanya bertawaf, makanya khawatir ini orang tawaf makin dikit ini. Kenapa? Haji, umroh sudah dibatasi terus kan, makin sedikit orang yang tawaf. Ini khawatir nanti kalau nggak ada yang tawaf sama sekali, langit, matahari, bulan juga nggak tawaf. Kalau udah nggak tawaf, kiamat. Jadi sekarang ini matahari, bulan masih tawaf ini, selama belum ditentukan oleh Allah waktunya selesainya, masih tawaf semua. Masih tawaf, matahari tawaf, bulan tawaf, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra, dialah Allah yang mengatur segala urusan makhluknya. Yufassilul ayat, dialah Allah yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya ya. Jadi Allah lah yang mengatur semua urusan makhluknya, makanya kita jangan sok ngatur ya. Kita yang diatur rezeki kita, umur kita, kehidupan kita itu Allah yang ngatur. Jadi jangan, nih orang ada yang stres terhadap rezekinya. Wah, nanti kalau saya begini bagaimana? Nanti saya begini gimana rezeki saya? Jadi jangan Pak. Rezeki itu Allah sudah ngatur, kita wajib usaha. Allah yang menentukan. Ya, kenapa harusnya khawatir kita itu bukan karena penyakit, bukan karena virus, bukan karena rezeki, tapi karena khawatir kita itu sakaratul maut kita, mampukah kita mengucapkan la ilaha illallah. Khawatir kita ya di alam kubur rodoh khufrah, itu khawatir kita. Khawatir kita, gelisah kita, takut kita, mampukah kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir.
Khawatir kita, gelisah kita, mampukah kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Kita dapat perlindungan Allah enggak nanti di padang mahsyar? Kita mendapatkan tangan kanan enggak itu buku amalan kitab kita? Mampukah kita dihisab dengan cepat masuk ke dalam surganya Allah? Itu yang kita khawatirkan. Karena orang sekarang khawatirnya dunia semua. Khawatir dengan virus, dengan corona, khawatir dengan rezeki, dengan nafkah. Akhirnya stres, depresi. Itu setan itu menggodanya dengan berbagai cara. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita ya Pak ya. Khawatir boleh, stres boleh, tapi dengan akhirat, dengan ridho Allah, dengan surga ya Allah. Makanya kalau kita khawatir akhirat Pak, enak tuh hidup itu. Tenang, bahagia. Walaupun kita punya uang 5 juta sehari, tenang, bahagia gitu. Ya kan? Benar. Hidup zikir, enggak apa-apa. Sehat, udah apa. 5 jutanya itu dibilang. Maksudnya enggak begitu Pak ya, maksud begitu cuma bercanda. Allah yang mengatur. Jadi kita harus yakin Allah yang mengatur. Dia bil amr. Yufasil ayat, dan dialah Allah yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan. Allah langsung menjelaskan tanda-tandanya. Apa tadi tanda-tandanya? Yaitu Allah meninggikan langit tanpa tiang. Allah bersemayam di arsy. Allah yang menundukkan langit dan matahari dan bulan yang semuanya pada baris edarnya berjalan. Ya, Allah yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allakum, apa tujuannya? La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian yakin kepada Allah, kalian akan berjumpa dengan Allah. Ya, agar kalian yakin berjumpa dengan Allah, itu intinya tuh. Kan yakin dengan berjumpa dengan Allah itu. Makanya ketika almarhum Ustadz Arifin sebelum meninggal, beliau menulis kalimat luar biasa. Jadi nulis Pak dia. Nulisnya apa? Sebelum meninggal, karena dia udah nggak bisa ngomong lagi. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Liqa Allah. Saya rindu berjumpa dengan Allah. Tuh, rindu dengan Allah. Makanya meninggalnya bagus banget. Sebelum meninggal ini uban, ya kan? Pada ininya pada putih semua. Setelah meninggal apa? Kembali hitam. Kembali fresh wajahnya, kembali hitam lagi. Jadi jenggotnya hitam lagi, rambutnya hitam lagi, wajahnya fresh lagi seperti masih bujangan. Itulah tanda husnul khotimah. Itu Pak, orang yang tua jadi muda lagi. Masya Allah. Kita bisa nggak meninggal begitu tuh? Itu yang paling intimah itu tuh. Jadi tujuan kita itu seperti itu, maksudnya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah di hari 17 Ramadan, bulan Ramadan, Masya Allah. Meninggal enak, indah. Sama dengan almarhum Syekh Ali Al-Jaber, almarhum Kiai Haji kemarin Tengku Zulkarnain di bulan Ramadan, Tengku Zulkarnain di akhir Ramadan ya. Ramadan. Ya Allah, meninggalnya bagus, indah wajahnya. Jadi kembali muda gitu. Kembali muda. Jadi Pak Yunus nanti kembali muda Mas. Di surga itu enggak ada yang tua. Nenek-nenek enggak ada di surga, aki-aki enggak ada di surga Pak. Enggak ada di surga. Kenapa? Karena kembali muda. Kembali umurnya 33 tahun dalam hadis Rasulullah. Antara itu umurnya. Jadi nggak ada yang tua, nggak ada yang aki-aki, nggak ada nenek-nenek di surga. Ya, ada yang protes tuh. Ya Rasul, kalau gitu saya nggak masuk surga tuh nenek-nenek tadi. Iya Bu, bukan begitu maksudnya. Nanti ibu akan dibudakkan lagi, nenek akan dibudakkan lagi. Bahkan lebih cantik dari bidadari. Nenek-nenek tadi yang sedih akhirnya gembira dia beribadah kepada Allah lagi. Jadi jangan salah paham. Nenek-nenek nggak mau ibadah lagi. Kenapa? Karena di surga itu cantik-cantik. Bukan nenek-nenek nggak ada. Bukan begitu maksudnya ya. Di surga jadi cantik lagi. Di gambaran surga itu gambarannya dilihat ketika sakaratul maut. Ketika kita meninggal itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimeninggalkan, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kita yakin berjumpa dengan Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah kembali kepada Allah, harus yakin. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa huwa, dan dialah Allah. Allazi, dialah Allah yang telah membentangkan al-arda, bumi. Bumi ini nih. Wa ja'ala fiha, dan dialah Allah yang telah menciptakan fiha, di dalam bumi ini, rawasiya, gunung-gunung, wa anhara, dan sungai-sungai.
Artinya Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah, tentang ciptaan Allah. Dialah Allah yang membentangkan bumi ini. Maksud membentangkan ini kita bisa berpijak. Bayangkan kalau bumi ini nggak ada atmosfer, orang ini nggak ada yang bisa berjalan di bumi ini. Seperti orang yang ada di bulan. Coba kan orang di bulan kan nggak bisa kayak di bumi kan? Gimana tuh? Ngambang, ya, ngambang. Orang-orang yang naik pesawat Apollo, pesawat olang-alik itu, Challenger dan sebagainya, sampai ke bulan kan tuh. Itu kan pada pakai pakaian astronot. Seperti sekarang dokter-dokter, perawat-perawat di rumah sakit pakai pakaian astronot. Kadang-kadang itu pejuang-pejuang luar biasa itu yang di rumah sakit pakai bajunya kayak orang astronot kan, pakai beberapa lapis itu pun nembus juga katanya, nembus juga Pak. Ya Allah, makanya kita salut kepada orang-orang yang ada di rumah sakit yang pakai baju itu, tetap ibadah, tetap sholat, itu yang pahalanya berlipat ganda. Walaupun pakai baju begitu tetap sholat, masya Allah. Itu belum lama viral, ya, dia sholat dengan baju pakai kayak astronot itu, jadi imam. Pasien yang terpapar virus jadi makmumnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terus jaga. Itu jihad. Sekarang jihad itu bukan di melawan orang kafir, tapi jihad itu orang-orang yang ada di rumah sakit. Allah Akbar. Itu Pak ya, itu tuh. Jadi Allah bentangkan itu maksudnya kita bisa berpijak, kita bisa berjalan. Karena ada atmosfer yang melindungi kita, akhirnya manusia itu bisa berjalan di bumi ini. Dan itu kekuasaan Allah, itu bukti Allah berkuasa. Yarhamkumullah. Yuslih balakum. Ya. Wa ja'ala fiha, dan dialah Allah yang menciptakan di bumi ini apa? Rawasiya, gunung-gunung. Seandainya nggak ada gunung Pak, ini bumi ini nggak bisa berputar, nggak bisa kita injak, nggak bisa berputar pada porosnya, nggak bisa kita injak. Yarhamkumullah. Itu sehat itu, jangan ditahan, keluarin aja. Sehat. Makanya sudahlah, ya yarhamkumullah, ya sudahlah. Itu Pak, itu rawasiya itu artinya kayak kalau kita itu ada pakaian supaya ada di kan ada paku. Nah, gunung itu pakunya. Jadi gunung itu paku, pasak paku. Dengan ada pakunya ini, gunung ini bumi ini bisa berputar, bumi ini kita bisa pijak, kita bisa jalan di bumi ini. Allah ciptakan tuh gunung-gunung. Ya, tapi gunung sekarang sudah mulai kesel dengan manusia. Apa keselnya? Buktinya sudah mulai ada yang batuk-batuk, ada yang mulai ngeluarin magma, ada yang mulai lahat, ada yang sudah meletus. Ya kan? Kenapa? Karena manusia ini sudah banyak maksiat. Ya, sudah banyak perbuatan kezaliman. Dengan meletusnya gunung harusnya kita sadar, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung Merapi, ya, ada gunung mana gitu yang udah mulai batuk-batuk, ya di mana-mana. Ya, Krakatau, ya, itu baru anaknya, apalagi Krakataunya, ya Allah. Allah Akbar. Itu gunung-gunung tuh ya. Wa anharo, dan sungai. Kalau nggak ada sungai Pak, ini juga membuat manusia bisa hidup, hewan bisa hidup, tanaman bisa hidup. Makanya Allah ciptakan sungai-sungai, ada gunung, ada sungai. Ya. Wa min kulis samarat, dan Allah ciptakan setiap samarat, buah-buahan. Ya, buah-buahan. Ya, ada buah macam-macam. Ada kurma, ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada anggur, ada kecapi. Ada apa zaman dulu tuh? Macam-macam ya. Pokoknya buah-buahan. Allah ciptakan buah-buahan. Ya. Jadi ada yang pertanyaan, di surga ada gak? Ada. Cuma di surga kalau begitu mendingan nggak usah masuk surga lah. Kenapa? Di sini juga ada yang nggak begitu Pak. Makanan di surga, buah di surga itu berbeda dari di dunia. Mungkin kita makan pisang, di surga ada pisang. Cuma rasanya berbeda dengan pisang yang ketika kita hidup di dunia. Bisa berjuta rasa sesuai dengan keinginan kita. Kita makan pisang rasa durian, bisa di surga itu bisa begitu. Nah, makan pisang rasa durian ada di surga. Kalau di dunia nggak ada. Ya pisang, ya durian, sesuai dengan pikiran kita. Sesuai dengan keinginan. Buah-buahan Allah ciptakan buah-buahan. Dengan buah-buahan itu jadi sehat. Makanya makan buah. Ya, kalau kita kan terbalik, makan nasi dulu baru buah.
Nah, itu secara kesehatan katanya bener, yang bener nih. Kadang-kadang saya juga pernah nyoba Pak. Pagi-pagi sarapan makan pisang dulu, habis itu nasi uduk, langsung ke kamar mandi. Karena nggak biasa gitu, nggak biasa. Allah Akbar. Ngaji hari Kamis di Gandaria tuh, itu siapin pisang. Waduh, belum sarapan makan pisang, nyoba bener ya. Habis itu langsung ke kamar mandi. Kuras sih, tapi emang itu jadi sehat. Jadi emang sebenarnya begitu. Makan buah dulu baru nasi. Kalau kita kan nasi dulu baru buah. Sebenarnya buah dulu yang sehat mah. Karena menurut kesehatan, secara kesehatan itu gizi itu ya buah dulu baru makan yang karbohidrat, yang berat ya. Buah dulu. Tapi kalau kita kebiasaannya susah sih ya. Nasi dulu baru buah gitu ya. Allah. Ja'ala fiha, dan dialah yang menjadikan zauzaini, berpasang-pasangan, isnaini, dua-dua. Ya kan dua-dua kan? Dua-dua kan? Ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan. Berpasang-pasangan. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Betina, ada jantan. Ya, semuanya Allah berpasang-pasangan. Ketika Allah selamatkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu naik kapal. Nah, semua binatang pun berpasang-pasangan. Manusia pun berpasang-pasangan, binatang pun berpasang-pasangan. Misalnya kuda betina dengan kuda jantan, harimau betina dengan harimau jantan. Begitu semuanya berpasang-pasangan, dimasukkan ke dalam kapal, diselamatkan oleh Allah lewat kapalnya Nabi Nuh. Nah, sekarang kita naik kapal nih, namanya At-Taubah, namanya Nurul Jihad, namanya Ar-Ridha, namanya Qalbun Salim, namanya Ar-Rahman. Itu kapal tuh. Nanti di akhirat, masya Allah, orang-orang pada tenggelam, kita naik kapal. Kapalnya banyak, kita mau pilih mana gitu. Ada Nurul Jihad, ada Ar-Rahman, ada Al-Maghfirah, ada Riyadus Shalihin, macam-macam kapalnya. Nah, kita bisa ajak anak istri kita. Istri kita enak banget kita ikut mau kapal yang mana. Sekarang memang berat. Kenapa? Karena orang nggak merasa. Nanti kalau di akhirat ini jadi kapal-kapal yang menyelamatkan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oh, ada Nurul Jihad, oh ada Ar-Ridha. Itu yang sekarang kita naik di sini nih. Kemudian yugsil laila, dialah yang menutupkan malam, wan nahar, pada siang, maksudnya terjadi pergantian siang dan malam. Ya, dalam surah Al-Lail nanti kalau juz amma itu adalah wal laili idza yaksa wan nahari idza tajalla. Itu dalam surah Al-Lail ada tuh. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha. Itu banyak sekali itu Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan matahari, dengan bulan. Ini ro'a laila an-nahar. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itulah ayat, itu sungguh tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Bagi kaum yang berpikir. Jadi orang yang cerdas, orang yang berpikir. Allah ciptakan tadi apa? Kehidupan bumi ini. Ada gunung, ada sungai, ada buah-buahan, lalu berpasang-pasangan makhluk yang di bumi ini. Kemudian Allah ciptakan malam dan siang, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Maksudnya kita supaya berpikir cerdas, ya, jangan jadi orang bodoh, ya, jadi orang yang cerdas berpikir. La'al liqaumi yatafakkaru. Kemudian ayat yang keempat, wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatu min a'nabin wa zar'u wa nakhilun sinwan ghairu sinwan. Wa fil ardi, dan di bumi ini, qita'um mutajawirat, bagian-bagian mutajawirat yang berdampingan-dampingan. Wa jannat, dan kebun-kebun, min a'nabin, dari anggur-anggur, wa zar'un, dan tanaman-tanaman, wa nakhilun, dan kurma-kurma, sinwanun, yang bercabang-cabang, wa ghairu sinwanin, dan yang tidak bercabang-cabang, yusqa, yang disiram, bima'i wahid, dengan satu air, wa nufaddilu, dan kami tetapkan, kami lebihkan, ba'doha, sebagian tanaman itu, ala ba'din, atas sebagian yang lain, fil ukul, di dalam rasanya. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam demikian itulah ayatin, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang yaqilun, yang berakal. Ini terjemahnya. Sekarang kita lihat
maksud ayat ini setelah Allah menjelaskan tadi bumi, ya, sekarang Allah juga menciptakan di bumi ini ada buah-buahan, ada tanaman-tanaman yang qitaun mutawajjirat, yang berdampingan-dampingan. Ya, berdampingan-dampingan itu artinya tanaman-tanaman yang berbeda-beda. Wa jannatu min anabi, dan kebun-kebun. Kebun-kebun di dunia ini Allah ciptakan kebun-kebun. Kebun apa aja di antara di sini? Kenapa Allah jelaskan di sini a'nab, anggur, wa zar'un, wa nakhilun, dan kurma. Kenapa di sini anggur dan kurma? Di sini nggak ada kecapi, nggak ada duren, nggak ada apa ya, pokoknya yang di Indonesia gitu, nggak ada. Ya karena turunnya Al-Quran di sana. Seandainya turunnya Al-Quran di duren mekar, mungkin disebutin di sini kecapi, duren, nggak apa ya, buah tekokak, buah macam-macam, enggak. Karena turunnya di sana, begitu. Kita harus pahami itu. Karena turunnya di sana, dan memang biasanya kalau Allah menyatakan buah-buahan di sini, itu ada nanti di surga. Ini buah-buahan disebutkan di Al-Quran, di surga juga ada, cuma rasanya yang berbeda. Anggur, kurma, ya kan? Sinwanun yang bercabang, wa ghairu sinwan yang tidak bercabang. Maksudnya ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Ya, yang bercabang-cabang itu rasanya yang berbeda-beda. Ada kurma Ajwa, ada kurma Madinah, ada kurma Mesir, macam-macam. Ya, kemudian apa lagi? Wa jannatun ya yusqa bimai wahid. Yang kebun itu disiram dengan satu air. Maksud satu air itu dengan air hujan atau juga dengan air sungai, dengan berbagai macam. Wa nufaddilu ba'daha, dan kami lebihkan sebagiannya atau sebagian yang lain fil ukul dalam rasanya. Jadi rasanya itu berbeda-beda kan. Satu buah namanya sama tapi rasa beda. Anggur aja itu berbagai rasa, Pak. Ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang macam-macam, dan rasa beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, beda-beda. Coba aja anggur, ada yang manis, ada yang asam. Anggur aja beda. Ya, kurma juga beda-beda fil ukul dalam rasanya. Dan itu adalah inna fi dzalika laayat liqaumi yaqilun. Semuanya itu adalah kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Yang terakhir ayat kelima. Wa in ta'jab, dan jika engkau Muhammad takjub itu artinya kagum, heran. Fa'ajabun, maka yang mengherankan qauluhum, ya, ucapan mereka. Aiza kunna, apakah jika kami telah menjadi turaban, debu tanah, inna, apakah sungguh kami lafi khalqin jadid, akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Kan ini ciptaan Allah tuh heran, takjub. Yang mengherankan adalah orang yang ngomong, orang-orang kafir tuh, kita kan udah jadi tanah, apa jadi makhluk baru lagi? Itu mengherankan. Orang-orang kafir tuh mengatakan begitu tuh. Sampai ada seorang kafir bawa tulang di hadapan Nabi, ini kan udah jadi tulang, apakah jadi makhluk seperti begini lagi? Begitu. Sampai saking gak percayanya dihidupkan seperti makhluk yang baru nanti. Ulaikal ladzina kafaru birahim, mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Allah Tuhan mereka, yang ingkar kepada Allah, yang gak percaya makhluk yang sudah mati jadi tanah, jadi makhluk baru itu gak percaya. Wa ulaikal aglal, dan mereka itulah yang dibelenggu fi anakim, dalam leher-leher mereka. Apa itu? Allah ikatkan mereka itu, orang-orang kafir tadi, orang-orang kafir seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, mereka itu akan dibelenggu dengan aglak. Aglak itu ada yang belenggu-belenggu, ya kayak rantai-rantai dah, leher-lehernya dirantai begitu. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu selama-lamanya di neraka. Ini di antara maksud firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 5. Yang menarik sebagai kesimpulan, ya, coba di ujung-ujung ayatnya, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Ayat 2 ya tuqinun, ayat 3 yatafakkarun, ayat 4 yaqilun. Maksudnya apa tuh? Ayat 2 yakin dulu, ayat 3 berpikir, ayat 4 agar kita semakin kuat dalam berpikirnya. Itulah diinginkan dalam ayat ini. Mudah-mudahan ayat-ayat kita baca walaupun ringkas penjelasannya, kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya. Inilah diantara manfaat hikmah surah Ar-Ra'd. Wallahu a'lam bissawab, bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah.
A'udzubillahi